Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua masih bisa berjumpa dalam video pertemuan kali ini. Baiklah, sekarang kita masuki materi manajemen support system. Manajemen support system atau sistem pendukung manajemen mengacu pada aplikasi teknologi apapun, baik sebagai alat independen atau kombinasi dengan teknologi informasi lain, untuk mendukung tugas manajemen secara umum dan pengambilan keputusan pada khususnya. Istilah ini dapat digunakan secara bergantian dengan sistem pendukung keputusan (TSS) dan sistem kecerdasan bisnis atau BI. Baiklah, kita segera mulai saja. Kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran materi video ini yang pertama yaitu untuk memahami bagaimana teknologi komputer dapat membantu manajer dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari konsep dasar pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, mempelajari konsep dasar sistem pendukung keputusan. Dan yang keempat yaitu mengenali berbagai jenis sistem pendukung keputusan yang digunakan dalam prakteknya. Kemudian yang kelima, mengenali ketika sistem pendukung keputusan tertentu dapat diterapkan untuk jenis masalah tertentu. Dan yang terakhir yaitu memahami bagaimana World Wide Web atau Internet telah mempengaruhi sistem pendukung keputusan. Seorang manajer dalam sebuah perusahaan itu ternyata tugasnya atau pekerjaannya dapat berbeda-beda. Berdasarkan studi klasik Mintzberg, yaitu pada tahun 1980 tentang manajemen puncak, dan beberapa penelitian yang direplikasi menunjukkan bahwa manajer melakukan 10 peran utama yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori utama. Kategori yang pertama yaitu interpersonal, kemudian yang pertama adalah interpersonal, kemudian yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah decisional. Jika kita berbicara tentang interpersonal, berarti kita berbicara tentang membahas interpersonal skill. Apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang individu untuk berrelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Pada interpersonal role terbagi lagi menjadi 3 peran, yaitu figurehead, leader, dan liaison. Figurehead di sini memiliki arti sebagai simbol pimpinan, yang mana memiliki kewajiban melakukan sejumlah tugas rutin yang bersifat legal maupun dalam hubungan sosial di sekitarnya. Sedangkan leader interpersonal bertanggung jawab atas motivasi dan aktivitas yang dilakukan bawahannya, serta bertanggung jawab atas kepegawaian, pelatihan, dan tugas terkait. Untuk peran liaison memiliki arti menjaga jaringan kontak luar atau semacam CRM, yaitu Customer Relationship Management, serta memelihara hubungan baik dengan informan yang memberikan bantuan dan informasi. Pada informational role terbagi lagi menjadi 3 peran, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Monitor tugasnya yaitu mencari dan menerima berbagai macam informasi khusus, kebanyakan ini adalah informasi terkini, untuk membangun pemahaman secara menyeluruh tentang organisasi dan lingkungan, muncul sebagai pusat saraf informasi internal dan eksternal organisasi. Untuk disseminator, bertanggung jawab mengirimkan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada anggota organisasi yang lain. Beberapa informasi faktual, termasuk diantaranya interpretasi dan integrasi. Sedangkan spokesperson bertugas untuk mengirimkan informasi kepada pihak luar organisasi tentang rencana, kebijakan, tindakan, hasil organisasi, dan sebagainya, disajikan sebagai ahlinya di industri organisasi. Pada decisional role terbagi lagi menjadi 4 peran, yaitu entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator. Entrepreneur bertugas mencari peluang organisasi
dan dari lingkungannya, serta memulai perbaikan proyek untuk membawa perubahan, mengawasi desain proyek tertentu. Disturbance handler untuk bertanggung jawab atas tindakan korektif ketika organisasi menghadapi hal-hal penting dan gangguan yang tidak terduga. Resource allocator memiliki peran untuk bertanggung jawab atas alokasi segala jenis sumber daya organisasi yang dibutuhkan, yang memiliki dampak dalam pembuatan maupun persetujuan semua keputusan organisasi yang signifikan. Kemudian yang terakhir yaitu negosiator. Negosiator itu bertanggung jawab untuk mewakili organisasi dalam negosiasi hal yang sangat penting. Untuk menjalankan peran ini, manajer membutuhkan informasi yang disampaikan secara efisien dan saat yang tepat melalui gadget yang dimiliki, bisa berupa laptop, personal computer, PDA, personal digital assistant, ataupun melalui smartphone-nya. Selain membutuhkan informasi yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka dengan lebih baik, manajer menggunakan komputer atau laptop secara langsung untuk mendukung dan meningkatkan pengambilan keputusan, yang mana merupakan tugas utama dari seorang manajer. Managerial Decision Making and Information System. Di sini kita membagi bahasanya yang pertama apa itu manajemen dan apa itu productivity. Manajemen adalah proses di mana tujuan organisasi dicapai dengan menggunakan sumber daya. Sumber daya dianggap sebagai masukan dan pencapaian tujuan dipandang sebagai keluaran dari sebuah proses. Tingkat keberhasilan organisasi dan pekerjaan manajer sering diukur dengan rasio keluaran terhadap masukan. Rasio ini merupakan indikasi dari produktivitas organisasi. Produktivitas adalah perhatian utama bagi organisasi manapun karena produktivitas menentukan kesejahteraan organisasi dan anggotanya. Produktivitas juga merupakan hal yang sangat penting di tingkat nasional. Produktivitas nasional adalah agregat atau penjumlahan dari produktivitas semua orang dan organisasi di negara tersebut, dan itu menentukan standar kehidupan negara, tingkat pekerjaan, dan ketahanan ekonomi. Tingkat produktivitas atau keberhasilan manajemen tergantung pada kinerja fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selain itu, adanya sebuah website meningkatkan produktivitas dengan menyediakan antara lain data, pemindaian lingkungan, dan portal yang mengarah pada keputusan yang lebih baik, dan dengan demikian meningkatkan produktivitas. Untuk menjalankan fungsinya, manajer terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Manajemen dianggap sebagai salah satu seni ya, sebagai bentuk seni, karena sebenarnya manajemen itu juga melibatkan berbagai gaya individu manajer tersebut, yang biasanya dapat digunakan dalam pendekatan dan berhasil memecahkan jenis masalah manajerial yang sama. Gaya-gaya ini seringkali didasarkan pada kreativitas, penilaian, intuisi, dan pengalaman daripada metode kuantitatif sistematis yang didasarkan hanya pada pendekatan ilmiah. Jadi maksudnya keputusan manajemen itu selain kita menggunakan metode secara ilmiah, sistematis, tapi sebetulnya pengalaman pribadi manajer itu juga dibutuhkan. Biasanya semakin berpengalaman, biasanya semakin lebih berhasil mudah memecahkan sebuah masalah. Pengambilan keputusan hari ini itu lebih rumit, lebih sulit membuat keputusan karena beberapa alasan. Faktor-faktor apa saja yang mengaruhi itu dapat dilihat di gambar sebelah kanan ya. Ini. Pertama yaitu jumlah alternatif yang tersedia jauh lebih besar dari sebelumnya karena peningkatan teknologi dan sistem komunikasi, khususnya web, internet, dan mesin pencarinya. Dengan semakin banyaknya data dan informasi yang tersedia, lebih banyak alternatif yang dapat diidentifikasi dan dieksplorasi. Terlepas dari kecepatan di mana data dan informasi dapat diakses, alternatif pengambilan keputusan harus dianalisis. Ini yang membutuhkan waktu dan pikiran. Meskipun memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari sebelumnya, tapi tekanan waktu mencegah pengambil keputusan untuk mengumpulkan semua yang mereka butuhkan dan dari membagikannya. Faktor kedua yaitu
Biaya membuat kesalahan bisa jadi besar karena kompleksitas dan besarnya operasi otomatisasi dan reaksi berantai yang dapat menyebabkan kesalahan di banyak bagian organisasi. Ketiga yaitu adanya perubahan terus-menerus dalam lingkungan yang berfluktuasi dan banyak lagi ketidakpastian di beberapa elemen yang berdampak pada pengambilan keputusan. Akhirnya, keputusan harus dibuat dengan cepat untuk menanggapi pasar. Kemajuan teknologi, terutama web, telah terjadi secara dramatis meningkatkan kecepatan kita memperoleh informasi dan kecepatan yang diharapkan dapat membantu mengambil keputusan. Adanya suatu harapan di mana kita bisa langsung merespon terhadap adanya perubahan lingkungan. Decision support system yang secara computerized itu dibutuhkan untuk beberapa alasan. Alasan pertama yaitu speedy computation. Maksudnya di sini adalah komputer memungkinkan pembuat keputusan melakukan banyak perhitungan dengan cepat dan dengan biaya rendah. Keputusan yang tepat waktu sangat penting untuk banyak situasi, mulai dari dokter di ruang gawat darurat hingga pelaku saham di bursa saham. Kemudian yang kedua yaitu improved communication. Antar staf bahkan antar departemen dapat berkolaborasi dan berkomunikasi menggunakan teknologi informasi berbasis web. Bahkan kolaborasi sangat penting saat proses supply chain, di mana pelanggan sampai ke vendor bisa berbagi informasi yang cukup penting untuk kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu increased productivity, yaitu mengumpulkan sekelompok decision maker terutama para ahli, menimbulkan cost atau biaya yang cukup besar. Dengan dukungan terkomputerisasi, dapat mengurangi ukuran grup dan mengaktifkan anggotanya berada di lokasi yang berbeda, karena hal ini bisa menghemat biaya perjalanan. Selain itu, produktivitas staf atau seperti analis keuangan dan urusan legal dapat ditingkatkan. Produktivitas juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik optimasi yang dapat menentukan metode terbaik menjalankan bisnis. Selanjutnya yaitu technical support. Banyak keputusan yang melibatkan komputasi yang kompleks. Data bisa disimpan dalam database yang berbeda dan di situs web di mana saja dalam suatu organisasi dan bahkan mungkin di luar organisasi. Data tersebut dapat mencakup teks, suara, grafik, dan video. Ada saatnya perlu untuk mengirimkan data dengan cepat dari lokasi yang jauh. Komputer dapat mencari, menyimpan, dan mengirimkan data yang dibutuhkan dengan cepat, ekonomis, dan transparan. Selanjutnya yaitu data warehouse access. Data warehouse yang besar seperti yang dioperasikan oleh Walmart berisi data berukuran petabyte, sehingga membutuhkan metode khusus dan terkadang komputasi paralel untuk mengatur dan mencari sebuah file. Selanjutnya yaitu quality support. Komputer dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil. Sebagai contoh, semakin banyak data yang dapat diakses, maka akan lebih banyak alternatif yang dapat dievaluasi. Resiko analisis dapat dilakukan dengan cepat dan pendapat dari para ahli dapat segera dikumpulkan dengan cepat dan dengan biaya lebih rendah karena tidak sedikit para ahli ada di daerah terpencil. Bahkan kalian para ahli tersebut bisa diinginkan langsung dari sistem komputer melalui metode kecerdasan buatan. Melalui bantuan komputer, pembuat keputusan dapat melakukan simulasi yang kompleks, bisa melakukan banyak skenario yang memungkinkan, dan menilai beragam dampak yang ditimbulkan dengan cepat dan ekonomis. Semua ini mengarah pada keputusan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu competitive edge. Enterprise resource management and empowerment. Tekanan yang ditimbulkan dalam persaingan membuat pekerjaan pengambilan keputusan menjadi sulit. Persaingan yang dimaksud tidak hanya berdasarkan harga, tapi juga kualitas, ketepatan waktu, kemauan pasar terhadap produk, dan tentunya dukungan pelanggan. Organisasi harus bisa sering dan cepat berubah model operasi mereka, proses dan struktur rekayasa ulang, pemberdayaan karyawan, dan berinovasi. Teknologi pendukung keputusan seperti sistem pakar dapat menciptakan pemberdayaan yang berarti dengan memungkinkan orang membuat keputusan yang baik dengan cepat, bahkan jika mereka kurang memiliki pengetahuan. Sistem manajemen sumber daya perusahaan atau ERM adalah jenis sistem mendukung keputusan yang menggambarkan seluruh organisasi
dan membantu mengelolanya. Yang terakhir adalah overcoming cognitive limits in processing and storage. Pikiran manusia hanya memiliki kemampuan terbatas untuk memproses dan menyimpan informasi. Orang terkadang merasa sulit untuk mengingat informasi. Cognitive limit ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan dalam memecahkan suatu masalah itu terbatas ketika berbagai informasi dan pengetahuan dibutuhkan. Pengambilan sampel beberapa individu mungkin dapat membantu, tapi masalah berkoordinasi dan komunikasi antar kelompok kerja mungkin akan muncul. Sistem terkomputerisasi memungkinkan orang untuk mengakses dan memproses sejumlah besar informasi yang disimpan. Komputer juga dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar kerja kelompok, seperti yang dilakukan dalam GSS, sistem pendukung kelompok atau grup support system, sistem manajemen pengetahuan, KMS, knowledge management system, dan beberapa jenis sistem informasi perusahaan, Enterprise Information System, EIS. Dukungan keputusan dapat disediakan oleh satu atau lebih teknologi pendukung keputusan. Teknologi pendukung keputusan yang utama dapat dilihat pada tabel terlampir yang saya tulis ini ya. Ada yang namanya MS, DS, OR. Kita semester lalu belajar manajemen science atau bisa juga disebut dengan OR, Operation Research, Business Analytics, dan lain sebagainya. Di sini tuh ada beberapa materi yang sudah kalian pelajari atau yang akan kalian pelajari dari dosen yang berbeda, sehingga nanti kita fokusnya di sini dalam artian di sini tidak akan saya bahas semua, tapi hanya beberapa yang memang core-nya di DSS. Framework for Decision Support. Kerangka kerja untuk pendukung keputusan ini yang bisa kita lihat saat ini itu memberikan beberapa konsep utama yang akan digunakan dalam konsep decision support. Coba dilihat sebelah sini ya. Kita bacanya nih ada ini. Type of decision. Di sini ada structured, ada semi-structured, ada unstructured. Di sini ada type of control, di sini ada operational control, managerial control, strategic planning. Di sini ada teknologi support needed, di sini ada juga teknologi support needed. Kalau structure itu biasanya permasalahan yang sudah biasa terjadi atau terprogram, sehingga biasanya metode penyelesaian pun sudah tersedia atau available. Kalau unstructure itu biasanya permasalahan yang tidak bisa kita detect, kita tidak bisa melihat polanya, sehingga kita tidak bisa menggantungkan pada metode ilmiah yang sudah tertentu. Mungkin kita akan ada kombinasi apa faktor X apa yang sepenuhnya tidak ada di metode ilmiah tersebut. Kemudian semi-structure itu gabungan antara structure dan unstructured. Nah, di sini ada type of control-nya. Kalau tipe keputusannya structure dan dia tipe kontrolnya adalah operational control, biasanya itu untuk account receivable, account payable, order entry, itu biasanya cukup menggunakan manajemen information system atau manajemen sense, models, dan transaction. Di sini adalah jenis-jenis decision support-nya, framework-nya itu apa? Sebenarnya berarti sudah ada panduannya, ada guide-nya di sini, ya kan? Ini bisa kita pakai. Begitu juga dengan operational control yang di bawahnya sini, manajemen information system, manajemen science. Keputusan terstruktur dan beberapa semi terstruktur, terutama untuk operational control dan managerial control, telah didukung oleh komputer sejak tahun 1960-an. Untuk jenis keputusan seperti ini telah dibuat di semua bidang fungsional, terutama di bidang keuangan dan produksi atau manajemen operasi. Masalah seperti itu yang sering dihadapi merupakan struktur tingkat tinggi. Oleh karena itu, mungkin diperlukan
untuk menggambarkan atau menganalisisnya serta mengklasifikasinya menjadi jenis masalah tertentu. Misalnya keputusan make atau buy atau termasuk di dalam kategori ini. Contoh lainnya adalah penganggaran modal, alokasi sumber daya, masalah distribusi, pengadaan, perencanaan, dan pengendalian inventaris. Untuk setiap jenis masalah, biasanya dibuatlah sebuah model kuantitatif. Pendekatan model kuantitatif ini disebut dengan change management atau riset operasi. Ini sudah kita pelajari di semester lalu. Scott Morton pertama kali mengenalkan konsep utama DSS. Beliau mendefinisikan DSS sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pembuat keputusan menggunakan data dan modal dalam memecahkan masalah yang tidak struktur. Definisi DSS klasik lainnya oleh Kent dan Scott Morton adalah sistem pendukung keputusan menggabungkan sumber daya intelektual individu dengan kemampuan komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan serta biasa untuk menangani masalah semi-structured. Untuk lebih detailnya berkaitan DSS akan diberikan di video-video berikutnya. Adapun referensi yang saya gunakan untuk pembuatan video kali ini ada di Turban E. Aronson dari Prentice Hall. Demikianlah materi yang bisa saya share dalam video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.